Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Zean di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai materi IPA. Sudah siap adik-adik semua? Adik-adik di sini adakah yang sudah pernah atau bahkan sering menonton kartun Bima Sakti? Apakah adik-adik tahu bahwa Bima Sakti merupakan nama dari galaksi yang kita tempati saat ini? Galaksi? Apa itu galaksi? Adik-adik ada yang udah tahu belum nih? Apa sih artinya galaksi? Galaksi merupakan salah satu dari benda langit yang ada dalam tata surya kita. Lalu, apalagi sih artinya tata surya itu? Adik-adik ada yang sudah tahu belum? Apa arti dari tata surya? Yuk simak baik-baik pembelajaran kita pada hari ini ya, supaya adik-adik menjadi lebih tahu setelah ini. Hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Tata surya merupakan sebuah kumpulan dari matahari, planet, dan benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Planet dan benda langit ini mengitari matahari dalam sebuah lintasan atau yang kita sebut dengan orbit yang berbentuk elips. Jadi di dalam tata surya, pusatnya adalah matahari, sedangkan planet dan benda-benda langit lainnya mengitari matahari. Lalu sebenarnya apa sih benda langit itu? Apakah matahari termasuk benda langit? Ataukah pelangi masuk benda langit? Awan ada di langit juga, apakah termasuk benda langit? Jadi, benda langit atau yang disebut dengan objek astronomi adalah sebuah objek fisik atau struktur yang ada di alam semesta dan dapat diamati. Untuk mengetahui apa saja yang termasuk benda langit, kita akan mempelajarinya sekarang. Yang pertama adalah bintang. Bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Oleh karena itu, seringkali kita melihat bintang berkelap-kelip, karena bintang mampu memancarkan cahayanya sendiri. Selanjutnya adalah matahari. Matahari merupakan sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Matahari ini termasuk bintang ya, karena matahari mampu memancarkan cahayanya sendiri. Ukuran dari matahari ini sangat besar. Oleh karena itu, gaya gravitasinya pun besar. Gaya gravitasi ini menyebabkan gaya tarik-menarik, sehingga planet-planet dan benda langit yang ada di alam semesta bergerak mengelilingi matahari. Selanjutnya adalah galaksi. Galaksi merupakan suatu sistem yang sifatnya masif dan memiliki keterikatan dengan gaya gravitasi. Galaksi ini terbentuk dari susunan bintang, gas, dan juga debu. Perlu adik-adik ketahui bahwa galaksi itu jumlahnya sangat banyak yang ada di alam semesta kita. Galaksi yang kita tempati saat ini adalah galaksi Bima Sakti. Benda langit yang lainnya adalah komet. Komet adalah benda langit yang memiliki kegiatan mengelilingi matahari dan perputarannya melewati garis edar yang bentuknya lonjong. Komet ini memiliki material berupa es dengan debu dan memiliki ekor yang selalu menjauhi matahari. Adik-adik mungkin pernah mendengar tentang istilah bintang berekor. Tetapi adik-adik perlu tahu ya bahwa komet itu tidak sama dengan bintang berekor, karena komet bukan termasuk ke dalam bintang. Selanjutnya adalah planet. Tentu adik-adik tidak asing dengan istilah ini. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu atau yang kita sebut dengan orbit. Planet ini tidak memiliki cahaya sendiri ya, tetapi planet memantulkan cahaya dari bintang. Di dalam sistem tata surya kita dikenal 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Kita akan mengenal planet-planet ini berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, kita akan mempelajari urutan planet yang paling dekat dengan matahari sampai dengan planet yang berada paling jauh dari matahari. Urutan pertama adalah Merkurius.
Merkurius ini merupakan planet yang berada paling dekat dengan matahari. Selanjutnya ada Venus, kemudian Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang paling terjauh dari matahari adalah Neptunus. Kategori yang selanjutnya adalah planet yang diurutkan dari planet yang terbesar hingga planet yang terkecil. Yang pertama ada Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, Neptunus, Bumi, Venus, Mars, dan Merkurius. Jadi planet yang terbesar di tata surya kita adalah Jupiter, dan planet terkecil yang ada di tata surya kita adalah Merkurius. Selanjutnya dikenal juga kategori planet dalam dan juga planet luar. Planet dalam dan planet luar ini dikategorikan berdasarkan letaknya terhadap sabuk asteroid yang berada di antara Mars dan juga Jupiter. Planet yang berada di bagian dalam dari sabuk asteroid disebut planet dalam, dan planet yang berada di bagian terluar dari sabuk asteroid disebut planet luar. Yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Sedangkan planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Selain ke-8 planet tersebut, kita juga mengenal 5 planet kerdil yang ada di tata surya kita. Apa sih planet kerdil itu? Umumnya, planet kerdil sama dengan planet-planet lainnya yang kita kenal di tata surya. Tetapi perbedaannya adalah planet kerdil memiliki bentuk yang lebih kecil dari ke-8 planet lainnya. Selain itu, orbit dari planet kerdil tidak jelas. Jadi, ke-8 planet yang lain memiliki orbit yang tidak dilewati oleh benda langit lainnya. Sedangkan planet kerdil memiliki orbit yang bersinggungan dengan benda langit lainnya. 5 planet kerdil yang terdapat di tata surya kita adalah yang pertama Ceres, kemudian ada Eris, ada Pluto, Makemake, dan juga Haumea. Ada fakta menarik nih adik-adik. Pluto dulu dikenal sebagai salah satu planet di tata surya kita. Dulu terdapat 9 planet yang ada di tata surya kita. Tetapi pada tahun 2006, Pluto dikeluarkan sebagai planet yang ada dalam tata surya kita. Pluto sudah tidak dianggap lagi sebagai sebuah planet, tetapi Pluto dimasukkan ke dalam planet kerdil. Hal ini karena ukuran Pluto yang relatif lebih kecil dari ke-8 planet lainnya. Dan juga Pluto memiliki orbit yang bersinggungan dengan benda langit lainnya. Benda langit selanjutnya adalah satelit. Satelit ini terdiri dari 2 jenis. Ada satelit alami dan juga ada satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang sudah ada dalam sistem tata surya. Contoh dari satelit ini adalah bulan, yaitu satelitnya Bumi, Phobos dan Deimos yang merupakan satelit Mars, dan juga Triton dan Nereid yang merupakan satelit Neptunus. Kemudian satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Satelit ini sengaja diorbitkan di langit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satunya adalah sebagai alat komunikasi. Contoh satelit buatan adalah Express IM-5 dari Rusia, Relay One milik Amerika Serikat, dan juga satelit Palapa A1, Telkom 1, dan Garuda 1 milik Indonesia. Adik-adik bisa menonton TV dan juga mendengarkan radio, itu berkat satelit ya. Jadi satelit buatan ini juga membantu kita dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari seperti mendengarkan radio, menonton televisi, dan juga peta-peta yang ada di bumi itu dipetakan berdasarkan satelit buatan yang sudah diorbitkan di langit ya. Selanjutnya ada asteroid. Asteroid merupakan benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Jumlah asteroid ini sangat banyak. Semuanya secara teratur berkumpul membentuk sabuk asteroid. Sabuk asteroid ini terletak
di antara Mars dan juga Jupiter, dan ada pula sabuk asteroid yang bernama Edgeworth Kuiper yang terletak jauh di belakang planet Neptunus. Asteroid-asteroid ini terkadang dapat bertabrakan. Nah, ketika bertabrakan, tubrukan antara asteroid ini akan menghasilkan pecahan batu yang lebih kecil atau yang disebut dengan meteoroid. Benda langit selanjutnya ada meteoroid, meteor, dan juga meteorit. Nah, ketiga bentuk benda langit ini berbeda ya. Perbedaan ini berdasarkan letak atau kedudukannya. Meteoroid itu merupakan batuan-batuan kecil di langit, melayang-layang di angkasa, tidak mempunyai lintasan, dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Karena meteoroid tidak mempunyai lintasan dan bergerak dengan kecepatan tinggi di angkasa, seringkali meteoroid ini dapat bersinggungan dengan bumi. Meteoroid yang berhasil masuk ke permukaan bumi disebut dengan meteor. Meteor ini ketika masuk ke dalam bumi dapat terbakar habis di atmosfer, karena ukuran meteor ini sangat kecil. Meteor seringkali disebut juga dengan bintang jatuh, karena meteor tersebut berpijar akibat bergesekan dengan atmosfer bumi. Tetapi perlu adik-adik ketahui bahwa meteor tidak sama dengan bintang jatuh, karena meteor bukan termasuk bintang. Selanjutnya adalah meteorit. Meteorit ini merupakan meteor yang ukurannya sangat besar dan tidak habis terbakar di atmosfer, sehingga dapat sampai ke permukaan bumi. Nah, sekarang adik-adik sudah bisa tahu kan perbedaannya meteoroid, meteor, dan juga meteorit? Yang perlu adik-adik ingat adalah ketiga benda langit ini sama-sama batuan-batuan yang ada di langit. Tetapi, ia akan berubah nama ketika kedudukannya sudah berbeda. Meteoroid itu adalah sebutan bagi batuan-batuan kecil yang masih berada di langit. Sedangkan meteor adalah batuan-batuan yang sudah berhasil masuk ke dalam permukaan bumi tetapi terbakar habis di atmosfer. Sedangkan meteorit adalah meteor yang sudah berhasil masuk ke permukaan bumi tetapi tidak terbakar di atmosfer. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita telah mempelajari tentang tata surya dan juga benda-benda langit yang jenisnya sangat banyak. Kakak berharap apa yang telah kita pelajari hari ini dapat adik-adik pahami dengan baik. Kalau adik-adik masih ada yang belum paham tentang materi hari ini, adik-adik bisa langsung tanyakan kepada kakak ya. Atau adik-adik bisa menonton kembali video pembelajaran kita pada hari ini. Kalau begitu, sudah dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah adik-adik semua.